lapangan ya. petani Jadi pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanjar Kreatif. Video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, cantiknya. Ya, oke. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan salah satu narasumber. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yoyok dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Sebagai Saya penyuluh pertanian yang memang membina UKM di Pandeglang, membina UKM di Pandeglang, KWT di Pandeglang, di Kecamatan Cipucang, Bus. Santai aja ya. Iya, santai aja, kita santai. Generasi muda sekali ini kan kalau dilihat cenderung tidak menyukai dengan pertanian. Itu gimana dulu? Pertanian yang gimana dulu? Yang pada umumnya pertanian di Pandeglang ini kan cenderung ke padi atau perkebunan. Ini kan untuk regenerasi muda saat ini kan Kurang sedikit menarik berkurang. gitu ya, kurang menarik. Ya, itu adalah tantangan kita sebagai orang yang bergerak di bidang pertanian. Semakin kesini memang anak-anak muda milenial sekarang lebih memilih bidang yang lain daripada pertanian. Padahal menurut saya bidang pertanian itu bisa menjadi sumber dari sumber usaha. Jangan bayangkan pertanian hanya melulu tanah kotor atau panas-panasan, tidak selalu seperti itu. Ada banyak pilihan di bidang pertanian. Ketika kita ingin budidaya di sawah, berarti ya kita harus terjun di sawah. Tapi selain itu ada pertanian yang nggak usah berkompor-kompor dengan tanah, dengan pertanian modern, misalnya dengan hidroponik, itu bisa. Terus dengan pengolahan hasilnya, kita bergerak di pasca panennya juga boleh. Kita mungkin tidak memiliki sawah, tidak memiliki pekarangan yang cukup luas untuk menanam aneka tanaman di pekarangan. Kita bisa bergerak di olahan pasca panennya. Itu masih bidang pertanian gitu. Jadi misalnya petani menghasilkan ubi. Nah, ini yang muda-muda menghasilkan produk-produk turunan dari ubinya, mau keripiknya, mau tepungnya, mau aneka olahannya, itu masih bidang pertanian. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian ataupun dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan daya tarik untuk regenerasi muda? Dinas Pertanian, saya kira melalui Kementerian Pertanian sudah melakukan banyak hal sekali untuk membuat banyak orang yang tertarik, terutama kaum milenial. Itu harap diketahui bahwa di Kementerian Pertanian itu ada yang namanya petani milenial. Ya, petani milenial itu menyasar orang-orang yang anak muda, terutama yang di bawah umur 40, itu mereka yang mau bergerak di bidang pertanian, baik budidaya maupun agribisnisnya secara umum. Mereka dilatih, diberi pendidikan, diberi pelatihan, baik bitek maupun pelatihan itu udah bagus sekali di kami di Dinas Pertanian. Selain penyuluhan dan pelatihan juga sudah saling melakukan praktek kepada kalangan milenial. Oh iya, sudah. Kita sudah beberapa tahun terakhir ini. Jadi yang kita bina bukan hanya kelompok-kelompok tani yang umurnya sudah 60 ke atas, 50 ke atas, enggak. Kita malah sekarang sedang gencar-gencaran nih, Kementerian Pertanian melatih kaum milenial ini. Dan ini sudah se-Indonesia. Sudah digencarkan, Bu, ya? Sudah digencarkan, dan isinya ternyata luar biasa sekali. Para muda milenial ini, mereka karena memang muda ya, mereka semangatnya tinggi,
baik itu yang dari budidayanya hingga mereka yang memang bergerak di bisnisnya gitu. Gini Bu, kan ini pengalaman pribadi Bu ya, ketika saya terjun langsung ke sawah misalkan sebagai pertaniannya, ada yang curhat ke saya, misalkan kayak ibu-ibu yang biasa ikut menggarap sawah mulai dari pasca panen, petanaman dan panen gitu kan, sering bilang ini gimana ya nanti untuk anak muda kok nggak ada yang terjun gitu kan. Rata-rata emang udah lanjut usia semua Bu, ibu-ibu. Iya, rata-rata seperti itu. Makanya harus daya tariknya mungkin karena mereka belum kenal pertanian secara utuh gitu. Pertanian. Jadi banyak orang yang hanya berpikir pertanian itu, kalau kita ngomong pertanian itu ngomongnya tanah yang kotor. Jadi orang tuh udah a priori duluan gitu, udah terus aduh capek, panas, buangnya juga sedikit. Sebenarnya kalau memang mau terjun di pertanian, belajar dari A sampai Z-nya, belajar agribisnisnya, belajar bagaimana suatu produk menjadi produk yang jauh lebih bernilai, dan pilihannya kayak tadi, bisa bergerak di budidayanya, bisa bergerak di olahan pasca panennya, bisa memang bergerak di pasarnya saja, itu banyak yang bisa dilakukan. Dan kalau misalnya butuh konsultasi atau apapun di bidang yang mereka minati, boleh datang ke Dinas Pertanian di kabupaten kota masing-masing, atau minimal di setiap kecamatan kita ada balai penyuluh pertanian. Di situ ada penyuluh pertanian yang bisa konsultasi kapan saja selama hari kerja. Pokoknya selama hari kerja bisa didatangi balai penyuluhan pertanian di kecamatan masing-masing, bisa konsultasi di sini. Mengapa sih kaum milenial sekarang ini jarang sekali untuk turun langsung ke sawah gitu kan? Karena memang pertanian ini meskipun dibilang pekerjaan yang notabene harus dikerjakan oleh orang tua, kenapa tidak gitu anak muda turun langsung untuk menggarap sawah-sawah untuk panen orang tuanya gitu. Kenapa itu? Tadi udah negatif duluan gitu loh, pikirannya kotor kayak gitu. Padahal gini lah, ada istilah kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kenali dulu bidang pertanian seperti apa, nanti kalau udah kenal pasti sayang. So, kita tunggu untuk kecamatan di balai penyuluh pertanian masing-masing kecamatan, di sektor kecamatan, di kabupaten atau di kota. Kita bisa ngobrol di situ. Insya Allah kita akan bisa menjelaskan atau memberi pencerahan bagaimana membuat petani-petani milenial menjadi tertarik di bidang pertanian. Dan jangan lupa, bidang pertanian adalah salah satu bidang yang menjanjikan. Jadi meskipun kotor, tapi hasilnya sangat. Nggak jadi masalah. Kotor kalau menguntungkan, apalagi kita nyari berkah ya. Iya betul. Jadi masalah. Jadi sebetulnya dari pertanian sendiri tidak melulu harus orang tua gitu kan. Tidak harus kotor juga. Iya, tidak harus kotor. Bedanya beda. Tanamannya juga kan tidak selalu padi. Orang banyaknya misalnya ngomongnya padi gitu. Pertanian kan segala macam yang tumbuh dari tanah itu termasuk pertanian. Walaupun pertaniannya ada pertanian pangan, ada hortikultur, ada perkebunan seperti itu. Jadi ini aja nih minatnya kemana nih? Mau tanaman pangan seperti padi, jagung gitu, atau misalnya hortikultur menarik sekali loh. Hortikultur dari yang umurnya cuma 1 bulanan sayuran, dari yang 2 bulan 3 bulan yang bisa panen berkali-kali seperti cabai itu bisa puluhan kali loh panennya. Dan itu harganya kita tahu sendiri, cabai lebih banyak naiknya kan, seperti ininya harganya. Bisa. Apakah ketidaktertarikan anak muda turun ke pertanian ini karena ada unsur yang lain, karena mungkin perkembangan zaman seperti itu kan, bisa jadi seperti itu ya? Bisa. Anak muda sekarang, tidak semua anak muda sebenarnya. Ada beberapa anak muda yang pinginnya instan, pinginnya enak, pinginnya sesuatu yang apa ya. Ada beberapa yang sangat sekali disayangkan,
tidak apa usahanya sedikit tapi hasilnya cukup banyak. Ada beberapa yang seperti itu, tapi saya kira ya kita sebagai apa ya yang sudah mulai, kalau saya sepuh lah gitu, tadi mengenalkan dulu deh, biar tadi kenalin dulu pertanian itu sebenarnya gimana, apa sebenarnya pertanian itu menarik gitu. Caranya tadi mau ke kami dulu deh, konsultasi dulu aja, ngobrol dulu aja, nanti akan kami kenalkan plus minusnya kayaknya, karena setiap bidang pasti ada plus minusnya. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan yang plusnya, meminimalkan yang minusnya. Bagaimana agar anak muda ini bisa lebih bergairah atau tertarik dengan dunia pertanian? Sebenarnya di Kementerian Pertanian sudah melakukan banyak upaya, apa namanya, ada promosi-promosi tertentu gitu ya dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian di kabupaten kota masing-masing, supaya menarik minat gitu. Cuma coba sekarang medsos ya yang menguasai, coba deh klik tentang pertanian di medsos. Itu banyak di YouTube atau di mana saja, di YouTube, di Facebook, di WA atau dimanapun, itu klik tentang pertanian, itu pasti deh banyak sekali hal yang menarik. Untuk dari dinasnya sendiri ada nggak media sosial yang untuk bisa diakses oleh anak muda? Ada ya. Iya, kalau misalnya mau, misalnya Dinas Pertanian Pandeglang, tinggal klik Dinas Pertanian Pandeglang itu nanti akan ada. Terkait informasi dan program apapun. Iya, ada informasinya, atau mau umumnya dulu Kementerian Pertanian. Nanti di situ ada apa yang dilakukan Kementerian Pertanian secara umum selama ini, bisa diklik di websitenya ada. Klik Kementerian Pertanian itu udah lengkap. Ya, terkait ini kan kecenderungan masyarakat terutama orang tua nih. Kadang-kadang mereka nggak mau kalau misalkan anaknya harus turun, bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk orang Sunda mah karunya itu, ulah majelah anak mah karunya gitu, tega gitu anak itu. Tapi pada dasarnya dengan cara kasih sayang terlalu berlebihan mungkin ya seperti itu. Atau jadi sehingga menahan anaknya untuk tidak turun ke sawah, dan ketika mereka sudah tua baru kerasa ya. Baru kerasa bagaimana nih? Iya, nggak ada penerusnya itu. Mungkin itu sih tergantung pengasuhan masing-masing ya. Kembali ke orang tuanya. Jadi ya sudahlah yang memang seperti sudah, tapi kita kayak saya sebagai orang tua yang punya anak, dari mulai, kalau bisa dari mulai semenjak dini dikenalkan pasti yang dilakukan orang tuanya gitu. Ketika orang tuanya petani, dikenalkan ini pekerjaan sebagai petani, tapi tidak mengenalkan hal-hal yang negatifnya saja. Kenalkan juga hal-hal yang positifnya. Kenapa anaknya tidak tertarik dengan pertanian yang dilakukan oleh orang tuanya? Mungkin yang terlihat oleh anaknya yang susahnya aja, gitu. Capek lagi yang capeknya, panasnya, kotornya, tapi tidak tahu manfaatnya gitu. Padahal maaf ya, kita kan nggak bisa makan kalau tidak ada yang ditanam oleh petani. Seperti itu. Nah, jadi secara langsung petani itu jadi pahlawan juga ya buat kita ya. Memang bagi saya, bukan karena saya bergerak di bidang pertanian, tapi saya tahu persis bahwa petani adalah pahlawan pangan. Pahlawan pangan ya. Jadi pahlawan pangan, dan saya sangat bangga menjadi pembina pertanian karena bekerja dan bermitra dengan pahlawan pangan. Oke Bu, harapan dan salam untuk para generasi muda nih agar bisa lebih tertarik dengan dunia pertanian. Karena bagaimanapun pertanian ini udah begitu mengotorkan gitu kan. Nah, harapan saya kenali aja dulu. Yuk kenali bagaimana pertanian sebenarnya, bagaimana pertanian dari A sampai Z-nya. Ada banyak hal yang menarik yang bisa dilakukan di bidang pertanian. Insya Allah ketika sudah kenal, insya Allah saya, kalau udah saya, nanti para pemuda ini bisa terjun ke sini. Dan menjadi regenerasi terus. Menjadi regenerasi karena pertanian nggak boleh mati, nggak boleh berhenti.
karena orang terus makan. Iya. Jadi kita harus tetap menanam. Kita harus hidup deh. Harus hidup, harus makan, harus hidup, harus makan. Berarti harus ada yang menanam. Ya semoga dengan perbincangan tadi nanti akan ada regenerasi pemuda yang terjun ke pertanian ya dengan cara dan inovasi ya. Inovasi banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan di Kementerian Pertanian. Banyak sekali. Banyak pelaku usaha yang dari bidang pertanian yang udah keren banget dan usahanya sudah sangat menjanjikan. Oke. Baik, terima kasih Bu Oya atas waktunya dan semuanya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini menjadi motivasi juga untuk anak muda kita, karena apabila terus seperti ini kan kita khawatir juga ya kalau memang tidak ada penerus ya. Karena memang mungkin saya pun tidak bisa menyalahkan dengan keadaan seperti ini. Karena memang mungkin ada unsur dari keluarga ataupun yang lain gitu kan. Karena peran orang tua pun untuk mengenalkan pertanian sangat berpengaruh kan ya. Karena pendidikan awal adalah pendidikan keluarga. Iya. Karena mungkin saat ini kebanyakan ketika orang tua sudah menyekolahkan anaknya ke sekolah, terus menjauhlah ke sawah gitu kan, dengan gawe kemana gitu kan. Iya benar. Gitu kan ya. Mungkin seperti itu perlu dirubah secara pelan-pelan. Iya, stigmanya seperti itu ya. Jadi harus dirubah dan bisa menjadi daya tarik juga ya untuk anak muda. Bidang apa sebenarnya bukan hanya pertanian sebenarnya. Baik, oke, terima kasih Ibu Oya atas waktunya dan buat teman-teman dan regenerasi penerus untuk anak muda milenial. Yuk cintai dunia pertanian karena pertanian pun tidak selamanya harus kotor dan tetap semangat dan berinovasi dalam dunia pertanian. Salam pahlawan pangan.